Sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, demi terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, menandaskan gotong royong, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP membuat terobosan yang bertujuan menjaga sumber daya alam kelautan dan perikanan Indonesia. Salah satunya dengan mengembangkan perikanan budidaya yang didukung oleh kajian ilmiah dan perencanaan bisnis yang matang. Langkah ini sekaligus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, menambah pendapatan negara, dan penyerapan tenaga kerja. Ada dua terobosan terkait perikanan budidaya. Pertama, KKP fokus pada peningkatan produk ekspor komoditas unggulan Indonesia berbasis riset yang memiliki nilai ekonomis tinggi, yakni udang, lobster, kepiting, dan rumput laut. Terobosan kedua, yakni pengembangan kampung perikanan budidaya di suatu kawasan yang berbasis komoditas unggulan dan komoditas kearifan lokal. Kampung perikanan budidaya ini mensinergikan berbagai potensi untuk mendorong berkembangnya sistem usaha perikanan budidaya yang berdaya saing dan berkelanjutan yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Baik, terima kasih. Sebagaimana arahan Pak Presiden Joko Widodo pada saat peluncuran ekonomi biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera, di mana di sana beliau sampaikan agar blue economy atau ekonomi biru ini harus menjadi bagian yang tidak boleh terpisahkan dalam peningkatan dan pengembangan kelautan dan perikanan. Ada 3 program terobosan yang saat ini sedang dikembangkan oleh KKP. 2 diantaranya adalah di sektor perikanan budidaya. Yang pertama adalah kita diminta untuk melakukan pengembangan perikanan budidaya yang berbasis ekspor dengan dukungan riset kelautan dan perikanan. Yang kedua, kita diminta untuk melakukan pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya yang berbasis kearifan lokal. Nah, 2 program terobosan ini harus kita laksanakan. Bagaimana melaksanakannya? Tentunya harus sinergi antar unit. Baik itu kami di pusat, di Pemda, stakeholder yang lain termasuk juga swasta. Salah satu komponen terpenting dalam kegiatan usaha budidaya ikan adalah pakan. Produksi pakan ikan selalu menjadi salah satu program prioritas KKP untuk mendukung peningkatan produksi serta keberlanjutan usaha budidaya ikan di masyarakat. Subsektor perikanan ini sebetulnya menjadi harapan besar untuk bagaimana kita meningkatkan ketahanan pangan. Kemudian bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita mendorong pertumbuhan ekonomi global. Namun fakta di lapangan kalau kita lihat, saya lihat persoalannya adalah kebutuhan pakan ini yang sangat tinggi. Tercatat paling tidak sekitar 70-80%. Sehingga kita harus punya strategi yang baik. Apa itu strateginya? Yang pertama adalah kita mencoba melakukan strategi pengembangan pakan mandiri. Yang kedua, kita mencoba melakukan pengembangan bahan baku pakan. Dan yang ketiga, kita mencoba melakukan pengendalian pakan ikan. Kalau ketiga strategi ini kita bisa implementasikan dengan baik, maka saya punya keyakinan sektor kelautan dan perikanan, khususnya di perikanan budidaya, akan menjadi prime mover untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau kita lihat bagaimana geliatnya usaha perikanan budidaya ini, apalagi di dalam suasana pandemi COVID-19, ini menunjukkan bahwa sebetulnya perikanan budidaya ini menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk peningkatan ekonomi. Kemudian harus diingat, implementasinya itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang merujuk kepada konsep blue economy. Ada 3 aspek sebetulnya. Yang pertama adalah keseimbangan aspek di ekologi, kemudian aspek kedua adalah ekonomi, dan yang ketiga adalah inovasi teknologi.
Ketiga aspek inilah yang harus betul-betul kita sinergikan. Kita tidak bisa lagi hanya fokus kepada keekonomian saja tanpa peduli dengan ekologi. Maka kalau ini terjadi, anak cucu kita ke depan tidak pernah bisa akan menikmati sumber daya alam yang akan datang. Yang kedua, kalau kita hanya fokus saja ke ekologi saja tanpa memperhatikan ekonomi, maka geliat kesejahteraan juga akan jauh dicapai. Namun sinergitas antara ekologi dan ekonomi ini tidak juga akan baik manakala tidak didukung oleh inovasi teknologi. Jadi intinya adalah sinergitas tiga aspek, apakah itu ekologi, ekonomi, dan inovasi teknologi ini menjadi sesuatu untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan pakan ikan berkualitas dengan harga murah menjadi dambaan pembudidaya ikan. Melalui Gerakan Pakan Ikan Mandiri atau Gerpari, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong pembudidaya ikan dan kelompok masyarakat untuk mengembangkan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal. Berkat pakan ikan mandiri, banyak membantu pembudidaya ikan skala kecil di Indonesia karena biaya untuk pembelian pakan cukup tinggi, yakni 60 hingga 70% dari biaya produksi budidaya ikan. Kehadiran pakan ikan mandiri bagi pembudidaya ikan, utamanya pembudidaya air tawar, memberikan efek positif karena akan menurunkan biaya produksi dari pembelian pakan dan menambah keuntungan pembudidaya hingga 2-3 kali lipat. Bahwa ide awal dari pengembangan pakan mandiri ini ada beberapa hal. Yang pertama bahwa munculnya keluhan dari para pembudidaya bahwa harga pakan ini semakin kesini semakin mahal. Kemudian sementara harga jual ikan itu relatif stabil, sehingga muncul masalah bahwa keuntungan pembudidaya karena semakin meningkatnya atau semakin mahalnya harga pakan ini dan juga harga ikan yang tetap ini menyebabkan keuntungan pembudidaya semakin kecil. Kemudian juga hal kedua yang mendorong dikembangkannya pakan mandiri bahwa di sekitar kita sebetulnya potensi bahan baku untuk pakan ini cukup banyak tersedia. Salah satunya adalah misalnya dedak, kemudian jagung, dan juga bahan-bahan yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk membuat pakan mandiri. Kemudian hal yang berikutnya yang mendorong pengembangan pakan mandiri adalah bahwa sebetulnya di masyarakat pembudidaya sudah mulai ada tunas-tunas di mana mereka sudah mulai membuat pakan sendiri, dan ini harus didorong, harus dibina, dan harus dikembangkan dengan program pakan mandiri ini. Dan harapannya yang terakhir, yang keempat, bahwa pengembangan pakan mandiri ini akan membentuk satu subbisnis sendiri dalam perikanan budidaya, yaitu produksi pakan mandiri, dan ini akan menjadi subbisnis tersendiri dalam perikanan budidaya. Melalui inisiasi program Gerpari sejak tahun 2015, KKP berupaya untuk menghadirkan pakan ikan berkualitas untuk pembudidaya yang harga terjangkau untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi. Bantuan pakan ikan mandiri yang diproduksi oleh 10 unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya secara rutin disalurkan kepada kelompok pembudidaya ikan skala kecil yang tersebar di seluruh Indonesia. KKP terus mendorong kelompok pembudidaya ikan skala kecil untuk memproduksi pakan mandiri dengan memberikan stimulus bantuan berupa mesin pakan dan bahan baku pakan. Berbagai program bantuan ini juga diharapkan dapat menjadi alternatif usaha di masyarakat hingga menyerap tenaga kerja produktif agar perekonomian dapat terus tumbuh.